wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-awwal la syai'a qablahu wal akhir la ghayata lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang sangat saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Cahaya Petunjuk. Mudah-mudahan jemaahnya semuanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Petunjuk itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah dilalah, ada hidayah ma'unah. Hidayah dilalah itu Al-Quranul Karim berlaku kepada semua manusia yang hidup di alam dunia ini. Hidayah dilalah. Al-Quran itu berlaku tidak hanya kepada orang-orang Islam, juga berlaku kepada non-Islam. Hanya Allah memberikan dua pilihan bagi orang yang beriman, bagi umat Islam yang mengikuti ajaran Al-Quran, maka bonusnya adalah surga. Mau masuk surga? Mau. Ibu-ibu mau masuk surga dengan suami? Biasanya ibu-ibu kalau ditanya semangat, mau. Begitu bapak ditanya, bapak mau masuk surga dengan istri? Mau. Mikir dulu. Jangankan masuk surga, Ustaz, di dunia aja udah tersiksa. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Amin. Para orang tua, para sesepuh, para guru, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi penghargaan saya kepada jemaah yang ada di sini. Insya Allah kita hadirnya di sini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Diberikan keberkahan umur oleh Allah. Amin. Umur kita panjang, ibadah kita banyak. Kan banyak yang umurnya panjang
tapi ibadahnya malas. Alasannya banyak, asal pulang kecurigaan. Tapi begitu diintip, setiap pagi main badminton. Kalau suruh ibadah susah. Alasannya banyak. Betul nggak? Betul. Alasannya banyak. Tapi setiap pagi saya intip lagi main badminton. Tapi bukan jemaah di sini, bukan. Jemaah di Solo, di perumahan Kota Bumi. Tapi setelah saya selidiki, ternyata orang yang alasannya banyak, ternyata ada yang pindahan dari sini. Tidak ada, cuma rumor. Sama baik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang pahalanya sangat luar biasa. Subhanallah. Hadis yang sangat terkenal, mungkin kita sudah hafal. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah. Di antara keistimewaan orang yang sedang thalabul ilmi, yang sedang mendengarkan tausiah, barang siapa yang mencari ilmu, tentunya ilmu yang menambah kepada keimanan, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Amin. 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 Akan dimudahkan kita masuk surga oleh Allah. Lanjutan hadisnya, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang berkumpul di rumah Allah, di rumah Allah, mereka adalah mempelajari ayat-ayat Allah yang menambah kepada keimanan, illa nuzilat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, tentram dengan hadirnya kita di sini. Subhanallah. Subhanallah. Makanya bapak kalau di rumah mumak, lihat istri monyong terus, hadir di pengajian. Tapi saya lihat wajah-wajah ibu-ibu itu ahli surga insya Allah. Amin. Karena ini keistimewaan thalabul ilmi, Allah akan menurunkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Hati kita akan menjadi damai, tentram dengan adanya kita hadir di majelis ilmu. Di orang Arab, maaf, saya lama di Arab. Itu kalau ada taklim setelah sholat, itu enggak sholat sunnah lagi, Pak. Boleh Bapak perhatikan. Bukan berarti tidak boleh sholat sunnah, bukan. Karena pahala thalabul ilmi ini sangat luar biasa.
sholat sunnah qiyamul lail. Bapak sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah tengah malam, hajat, sholat sunnah hajat, taubah, sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Semalam suntuk dengan 1 jam kita duduk di sini, tidak ada apa-apa. Subhanallah. Ketika Bapak meninggal, mudah-mudahan panjang umur. Ketika Bapak meninggal sedang thalabul ilmi, sedang hadir di pengajian, maka meninggalnya adalah meninggalnya mati syahid. Mudah-mudahan yang hadir di sini mati syahid semua. Amin. Setelah ceramah mati semua. Amin. Jangan amin. Oh, sampai sini. Kita takut mati, Pak. Betul nggak? Katanya mati syahid. Viral macam itu. Diberitakan di mana-mana. Setelah kajian subuh di Masjid Nurul Huda, Jalan Bidar 2, dengan penceramah Dedi Supriyatna, semua jemaahnya mati. Allahu Akbar. Masuk ke ceramah ya. Kecuali saya sendiri. Tidak semuanya. Ini luar biasa ini. Jadi jangan salah paham. Jadi di Arab itu kalau ada taklim langsung duduk. Setelah sholat langsung. Jadi nggak sholat sunnah lagi. Karena pahalanya ini sangat luar biasa, tidak ada apa-apanya. Bapak ke masjid, yang dicapai apa? Pahala. 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 Yang ketiga wa ghasyatuhumur rahmah. Allah akan mencurahkan kasih sayang. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang sedang thalabul ilmi. Subhanallah. Yang menyebabkan kita masuk surga karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Betul. Bagaimana dengan Anda ya Rasul? Sama kata Rasul. Andaikan Allah tidak menurunkan rahmat kepada penduduk bumi, satu pun tidak akan ada yang masuk surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa? Pertama, Allah memudahkan jalan kita ke surga. Yang kedua, Allah akan menurunkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, Allah akan mencurahkan kasih sayang. Yang keempat, wa haffatuhumul malaikah, seluruh malaikat akan selalu mengelilingi kita. Jadi yang mendoakan kita tidak hanya para malaikat, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, memohon ampun kepada Allah agar orang yang sedang thalabul ilmi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Amin. Amin. Yang kelima, wa dzakarahumullahu fima indahu, dan Allah akan selalu mengingat-ingat kita di depan para malaikat. Mudah-mudahan kita hadir dari sini termasuk hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagaimana dengan orang yang di luar sini? Kan mereka juga mendengarkan dari jauh. Tidak termasuk hadis ini. Karena konteks hadisnya yang berkumpul.
yang ada di sini. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tinggal berapa bulan lagi kita Idul Adha? 2. 1 bulan lebih, 1 bulan 8 hari. Karena Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Makanya bagi yang haji tahun ini, mungkin saya potensinya tidak haji tahun ini, karena setiap orang yang mau daftar sama saya ketakutan, khawatir perang katanya. Ada kemarin 13 orang yang mau daftar belum cair di PIK 2 nya, akhirnya terpending. Iya, PIK 2 mungkin kena kusuran yang disebut dengan haji maksud. Iya, karena halaman kena kusur. Ada juga haji sukinah, naik haji jual tanah. Ada haji tomat, pergi tobat pulang umat. Ada haji halimah, pergi ke halim balik ke rumah, cuman ke bandara doang balik lagi. Ada nggak yang begitu? Ada, itu namanya haji halimah. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Hebatnya panitia ketika ceramah kue keluar semua. Amin. Setelah ceramah habis. Pak Ustadz gak kebagian. Masya Allah. Tapi di sini luar biasa ya. Kuliah subuh ada susu. Susu. Ya. Di sorga itu Allah menciptakan sungai dari susu. Allahu Akbar. Coba. Fiha anharun min laban. Allah sengaja menciptakan sungai yang terbuat dari susu. Masya Allah. Fiha anharun min asal. Allah sengaja menciptakan sungai yang terbuat dari air madu. Masya Allah. Musaffah, dalam Al-Quran musaffah, tersaring asli, satu tetes pun tidak ada campuran. Subhanallah. Masya Allah. Bagi orang yang kurban itu kendaraannya nanti hari akhirat. Kendaraan itu akan menjadi kendaraan di hari akhirat ketika kita melewati jalan jembatan Shiratal Mustaqim. Tergantung amal buat pertolongan. Motivasi berkurban. Masya Allah. Fasalli rabbika wanhar. Sholatlah Anda, kata Allah, dan berkurbanlah. Sholat dan berkurban bergantian, perintah dari Allah. Nabi Ibrahim gimana sejarahnya? Karena perintah Allah apapun, seberat apapun, karena perintah Allah laksanakan. Itu bagi bapak yang haji itu di Mina. Sebelum istana raja itu ada tugu tengahnya bolong yang kayak kubah kecil. Itu tempat penyembelihan Nabi Allah Ibrahim kepada anak tercintanya Nabi Allah Ismail. Coba, karena perintah Allah berat.
Nabi Ismail menerima kalau memang itu perintah Allah, laksanakan wahai ayahku. Dengan izin Allah udah nempel mati leher, udah nempel tinggal ternyata pisau yang sudah disiapkan itu tumpul, tidak tergores sedikit pun, digantikan dengan domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saking pentingnya kita melaksanakan kurban. Bulu-bulu domba itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Subhanallah, subhanallah. Orang Sulawesi Pak, itu kalau sudah ke Mekah itu, kalau sudah melaksanakan ibadah haji, wajib berkurban. Kalau Nabi katakan di tanah suci, menurut adat mereka wajib. Karena kesempatan emas. Kenapa mereka mengharuskan berkurban? Karena mereka mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban sangat banyak keistimewaannya Pak. Menghapus dosa, sebagai penghapus dosa, penghapus kesalahan-kesalahan. Subhanallah, terhindar dari sifat pelit, menit, mereka si untuk kasihan, si patah kulit, si korek, si kuman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari sifat pelit. Amin. Amin. Ini kakak di sini berapa? Kepala keluarga di sini ada berapa? 400 ya? 600, Masya Allah. 600 keluarga. Biasa berkurban itu berapa? Sapi sih. 11, 13. Sebetulnya masih kurang. Kalau 600 kepala keluarga, sebab saya lihat itu di sini rumahnya mewah-mewah di sini. Wajah bapak, wajah orang kaya. Amin. Amin. Tidak akan mengurangi rezeki kita Pak. Tidak akan mengurangi harta kita dengan berkorban. Korban ini kan sunnah akan, sudah mendekati wajib. Tapi keistimewaannya sangat luar biasa. Subhanallah. Marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini, bersihkan hati. Ini zaman batuk. Saya sudah 3 minggu ini batuk. Di Arab yang tidak pernah batuk itu kontak. Di Arab. Bapak batuk enggak? Kok lihat saya sih? Bapak batuk enggak? Alhamdulillah. Kalau tidak batuk berarti bersihkan hati kita di dalam kesempatan ini. Karena hati itu sangat menentukan sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ada wa iyal qalb." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah, ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka semua perbuatan kita akan menjadi baik. Kalau ia rusak, maka semua perbuatan kita akan menjadi rusak. Apakah itu? Itulah hati. Kenapa ketika kita melaksanakan sholat,
pikiran kita kemana-mana. Betul tak? Betul. Hilang kunci. Ketika sholat ingatnya. Apalagi istri di rumah ngomong terus. Nggak khusus sholatnya Pak. Betul. Ya. Ternyata khusyuk dalam sholat itu ada dua. Ingat. Khusyuk ini pengajian setiap minggu ya. Ya. Masya Allah. Tentang keistimewaan kurban, tentang kurban, tentang cara menyembelih itu nanti akan dibahas ketika sudah mendekati Idul Adha. Setiap tahun kita itu aja yang kita bahas. Masya Allah luar biasa. Khusyuk dalam sholat itu ada dua. Syekh Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama terkemuka kontemporer yang sangat terkenal. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya, dalam kitabnya Fiqhul Ibadah, pemahaman dalam beribadah, yang dikatakan khusyuk dalam sholat itu ada dua. Kita pegang. Apa sih yang disebut khusyuk dalam sholat? Apa saja? Dua. Yang pertama, ketika kita lagi sholat, jangan banyak bergerak. Ingat, ketika kita lagi sholat jangan banyak bergerak. Ada kamu di sini lagi sholat, itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, yang dikatakan khusyuk dalam sholat bisa menghadirkan makna apa yang kita baca. Ketika baca, Bapak baca Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, petunjuk yang sampai tujuan. Tujuannya adalah surga. Dalam surat Al-Fatihah itu yang mengandung doa ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai di situ. Kenapa sih sedikit-sedikit kita baca Al-Fatihah? Kadang-kadang orang Islam gitu, sedikit-sedikit baca Al-Fatihah. Emang kenapa? Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah ini mengandung doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? Para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Jadi seakan-akan ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita ingin disorga beserta para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, karena mereka di sorga menempati tempat yang paling mewah dan megah. Masya Allah. Kan setelah baca surat Al-Fatihah kita dianjurkan baca kalimat amin. Imamnya mengucapkan amin dibarengi dengan makmum. Ketika serentak kita mengucapkan amin, imam mengucapkan amin, makmum sekaligus mengucapkan amin, berbarengan seluruh malaikat mendoakan, ya Allah, orang yang sedang mengucapkan amin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah.
Para malaikat pun mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Itu arti amin. Amin bukan ayat, tapi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah atas perintah Allah, diakhiri dengan kalimat amin. Rasulullah mengucapkan amin karena mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Allah. Subhan. Jadi yang dikatakan khusyuk dalam sholat ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ketika kita jadi sholat jangan banyak bergerak. Yang kedua, bisa menghadirkan makna apa yang kita baca. Minimal kita tahu artinya, supaya kekhusyuan itu bertambah. Ya, namanya manusia Pak, lagi sholat susah juga menghilangkan kita, apalagi banyak hutang. Untuk khusyuk dalam sholat dari perilaku kita Pak. Kalau sehari-harinya kita menceritakan kejelekan orang lain, sama tetangganya belum pernah akur, begitu sholat bagaimana bisa khusyuk Pak? Banyak berzikir, istighfar, akhlaknya mulia. Itu nanti ketika sholat itu mendekati kekhusyuan. Kenapa ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam sholat tidak pernah konsentrasi, tidak pernah khusyuk dalam melaksanakan sholat, tidak pernah kontak dengan Allah? Karena hati kita kotor, karena hati kita banyak dengki dan hasud kepada orang lain, sehingga sholatnya tidak bisa khusyuk. Imam Sya'rawi, ahli tafsir, belum lama meninggalnya. Subhanallah, luar biasa. Menggambarkan hati itu seperti alat radio dan TV. Radio dan TV kalau bagus, mau diservis, tentu pelayanannya pun bagus. Tapi sebaliknya, kalau radio dan TV-nya rusak, tidak mau diservis, begitu disetel tidak ada siaran, padahal siaran ada, karena TV dan radionya rusak. Begitupun hati, alat pembersih hati, membaca istighfar. Imam Ghazali, dosa itu seperti debu dalam cermin. Ini Bapak punya dosa? Banyak. Bapak punya dosa? Yang jawab cuma 3 orang. Apa? Yang tidak jawab berarti kebanyakan dosa itu. Betul. Itu. Lebih banyak. Banyak Pak dosa kita. Istri Bapak punya dosa kan? Sama Bapak, sama suami. Ya. Bu, Ibu punya dosa enggak sama suami? Banyak. Saya minta maaf sama suami setiap hari berapa kali? Ada. Kepada Allah. Suaminya setelah sholat Idul Fitri cepat-cepat lari ke rumah dengan harapan istrinya minta maaf. Begitu datang ke rumah, ternyata istrinya di rumah tetangga. Ya Allah. Suaminya nyari-nyari kemana-mana, nggak ada di rumah. Akhirnya penasaran suaminya,
nyari-nyari istri, ternyata di rumah tetangganya yang biasa ngerumpi. Begitu kelihatan dari jauh sama istrinya, "Pak, maafin Pak ya, maafin." Istri bapak begitu nggak? Istri bapak begitu nggak? Soleh-soleh. Di neraka memang kebanyakan perempuan. Benar. Ya. Ya. Tapi Rasulullah memudahkan istri itu masuk surga. Ingat, dimudahkan oleh Allah seorang istri masuk surga. Barang siapa seorang istri bisa menjaga kesucian dirinya. Ingat, menjaga kesucian dirinya, terus dia hormat dan taat sama suaminya, terus dia bertakwa kepada Allah, ibadahnya rajin, dan pintu mana saja masuk surga. Amin. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Apabila seorang istri itu mati, apabila seorang istri itu mati, tapi jangan mati dulu dah. Matinya suami dalam keadaan ridho, ridho karena keikhlasannya, ridho karena ketaatannya sama suami, pasti istri itu masuk surga, pasti. Sekarang tinggal tanya sama ibu, Pak, kalau mama mati duluan, papa ridho nggak, Pak? Ridho. Seneng banget ridho katanya. Tapi ridhonya suami ketika ditanya begitu senangnya malah Kawin lagi. kawin lagi. Waktu di Arafah itu di Jawa Barat itu pegangan tangan, mesra bukan main. Ayo Pak, kita naik. Ini tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, Pak. Allah. Iya, bergandengan tangan, pegangan tangan, saling berjanji. Papa jangan pernah kalah lagi sama Papa. Allah. Kita sehidup semati, Pak. Hidup surga. Ini tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam mau ketemu Siti Hawa bertahun-tahun, Pak. Puasa dulu. Allah. Nggak seperti Papa satu hari jadi. Wah Allah. Kita sehidup semati, Pak. Papa makin sayang sama Papa. Jangan pernah marah lagi sama Mama, Pak. Udah setengah jam nangis istrinya di puncak, itu jawab rahmat. Jawabannya cuma satu. Allah. Ya Allah. Kadang-kadang kalau ditanya sama suaminya, gimana Papa kalau punya istri lagi? Istrinya tambah galak, Pak. Langkahi dulu mayatku. Ya Allah. Langkahi dulu mayatku. Gak lama kemudian istrinya mati, Pak. Itu suaminya loncat-loncat melangkahi mayatnya istrinya. Terus kata yang tak siap di situ, istighfar, Pak, istighfar. Saya istighfar, tapi saya melaksanakan amanah istri saya ketika masih hidup. Sebelum saya mati, langkahi dulu mayat. Sekarang sudah mati, saya langkahi, melaksanakan amanahnya. Ini kadang-kadang kita ibadah nggak pakai ilmu, Pak. Kadang-kadang, tapi di sini Masya Allah luar biasa, luar biasa di sini. Taklim subuh aja udah ini. Nggak jauh beda. Paling kalau ibu-ibu pengajian ini mana-mana penuh. Iya, beda dengan bapak-bapak.
Kalau bapak-bapak di masjid sana itu paling banyak 4 kalau tidak 4 orang ya 6 orang. Bapak-bapak semoga dimuliakan. Seorang istri ibadahnya belum diterima. Bukan tidak diterima, belum diterima oleh Allah. Sedekahnya, zakatnya, kurbannya belum diterima oleh Allah sebelum seorang istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Suami di hadapan istri itu di atas segalanya, Pak. Bagaikan Arjuna. Kenapa saya bilang Arjuna? Karena saya sendiri sebagai suami. La tu'adil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri belum diterima ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, umrahnya belum diterima sebelum seorang istri memenuhi kewajibannya terhadap suami. Kalau bapak punya istri solihah, kenapa Bu? Belum saya singgung bapak-bapak. Istri dulu. Nggak usah disinggung bapak-bapak. Pantas Pak. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran," ini hadis Rasul. "Lau kuntu amiran ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan, bahasa andaikan, jangan salah paham. Andaikan Allah membolehkan, kalau andaikan seakan-akan menghayal. Andaikan Allah membolehkan seorang makhluk menyembah selain kepada Allah, andaikan, sudah pasti aku suruh istri-istri itu, kata Rasulullah, supaya sujud kepada suaminya. Istri sekarang boro-boro sujud, Pak. Ngangkat sama suami. Tahu nggak ngangkat? Iya, Aisyah ke pasar, mana ada izin sama suami? Gak ada, Pak. Iya. Di sono. Iya. Ya paling-paling pindahan dari sini. Di sono. Ya, kok. Tapi istri kalau taat menjaga kesucian diri, dari pintu masanya masuk surga. Subhanallah. Bu, ibu ngecup dari suami 1 kali 70 dosa rontok dihapus ya. Benar. Makanya kalau ketemu sama suami kecup keningnya. Ya, apalagi nempel terus kan. Makin rontok gitu dosa-dosanya. Masya Allah. Bapak umroh haji, Pak Ustadz muslihat muslikan, belum tentu waktu haji bisa nyium hajar aswad. Susah lagi haji itu, jutaan manusia rebutan untuk nyium hajar aswad. Tapi bagi seorang istri, nyium tangan suami sama pahalanya dengan nyium hajar aswad. Amin. Makanya kalau ketemu suami, cium tangannya. Kalau bisa cium dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Lodok-lodok ke tangan suami. Banyak hari suami ini. Iya. Bapak-bapak ibu semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita tentang kebersihan hati, kesucian hati.
Dengan adanya kurban juga bisa membersihkan hati kita, membersihkan harta kita dengan adanya kurban. Terhindar dari sifat pelit. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan dikira orang-orang yang bakhil, pelit, kereket. Bahasa Jawanya apa itu? Mereka hese. Pikir. Kalau orang Mesir, itu di Mesir Pak, saya tahu karena lama di sana. Itu ada daerah yang memang terkenal pelit, terkenal itu. Makanya kalau ketemu dengan orang Mesir nih, inta bin Munufi, kamu dari Munufi, marah dia. Masya Allah. Kalau nggak marah ketawa dia. Bukan saya. Padahal dia orang Munufi, tapi tidak mengakui bahwa dia itu orang Munufi. Karena terkenal pelitnya Pak. Sehingga ada paribasa. Al-Munufi la yaluf idza akala lahma kutufi. Orang Munufi itu kecamatan. Kalau di kita itu kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis. Di sini kecamatan apa? Kelapa Dua. Hah? Kelapa Dua. Kelapa Dua baik-baik. Tapi bukan Kelapa Dua yang pelit itu, justru dermawan di sini. Amin. Amin. Itu di Mesir itu ada satu kecamatan terkenal pelit. Itu bukan main. Al-Munuf la yaluf. Orang Munufi itu tidak ada kasih sayang sama sesamanya ketika dia makan daging. Kutuf itu lahmun kutuf, daging yang ada di sini di pundak. Kata orang Mesir itu daging yang ada di pundak itu paling enak. Di sini ada nggak tukang daging? Jangan-jangan semuanya tukang daging semua. Lahmun kutuf, orang Munufi itu tidak ada, istilahnya tidak ada kasihan sama orang lain. Ketika dia makan daging yang ada di pundak kutuf, tidak akal rahmah kutufi. Istilahnya kalau dia kekenyangan makan daging terus muntah, hasil muntahannya itu dimakan lagi sama dia. Saking pelitnya. Orang-orang yang pelit nanti di hari kiamat akan dipikul hartanya sama mereka sendiri, sama dia sendiri. Na'udzubillah ini orang bakhil itu pertama jauh dengan Allah. Yang kedua jauh dengan manusia. Betul nggak? Betul. Rata-rata orang pelit itu dijauhin oleh orang. Tidak senang. Bapak senang nggak sama orang pelit? Ya. Nggak senang. Hadis Rasul itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Jauh dengan surga. Makanya orang pelit tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Yang kelima, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Saya pernah masuk orang pelit Pak. Waduh, udah berkali-kali saya ngetuk pintu nggak dibuka Pak. Begitu dibuka, dia cerita isi kulkas. Alhamdulillah saya Pak, kulkas penuh. Ada kelengkeng, ada salad, ada mangga, ada jus mangga kesenangan suami saya. Terus ada anggur merah, ada anggur hitam, semua kesenangan anak saya yang pertama.
Semua isi kulkas disebut Pak, tapi tidak ada yang dikeluarin. Pelit. Najis itu seorang. Iya. Apel. Masuk barang pelit, najis itu. Iya. Tapi di kita mah nggak ada. Semuanya baik-baik. Amin. Iya. Nggak ada daerah yang terkenal pelit di kita mah nggak. Tapi di Mesir Pak. Makanya saya suka bercanda. Kamu dari Mulufi ya? Oh, ketahuan. Lah. Tapi wajah kamu memang dari Mulufi saya. Iya, ketawa lagi. Iya, orang sini nggak senang itu sama orang Mulufi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dengan adanya kurban, terhindar dari sifat pelit. Amin. Amin. Orang sahabat Ansor itu Pak, yang berasal dari Madinah, itu kedermawanannya itu sangat luar biasa. Makanya sahabat Ansor itu dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah. Sahabat Ansor itu karena keikhlasannya, karena kedermawanannya, disanjung, dipuji dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Muhajirin, orang dermawan juga Pak, hartanya banyak juga itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, ya Abdurrahman, saya mempunyai harta sekian banyak, mari kita bagi dua. Disuruh bagi dua Pak sama Abdurrahman bin Auf. Terus yang kedua, saya mempunyai dua istri. Dengerin, saya mempunyai dua istri. Istri Bapak berapa? Satu aja susah. Saya ini kan termasuk susah dari jodoh Pak. Benar. 35 tahun baru nikah saya. Makanya saya belum punya mantu, karena lambat nikahnya. Bukan berarti tidak laku, enak aja. Apa liatin saya? Punya pilih. Iya. Tapi namanya jodoh itu Pak, memang rahasia. Kita tidak bisa berbicara tentang jodoh, tidak bisa. Betul. Saya pulang waktu di Mesir pertama tahun 91 saya pulang. 96 saya pulang dari Mesir. Tahun 2000 saya pulang. Tahun 2000 itu ditanya sama keluarga, ngapain pulang? Kan belum selesai S2. Ngapain pulang? Mau kawin, saya bilang, mau nikah. Sudah ada calonnya? Belum. Ngarang, mimpi. Belum ada calon, mau nikah. Tapi saya yakin urusan jodoh ini adalah urusan Allah. Nggak bisa kita berbicara, nggak bisa. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ternyata setiap ayat yang diawali dengan kalimat subhana di luar kemampuan manusia, di luar prediksi manusia. Saya kenal, saya baru ketemu sama waktu itu calon sama perempuan, menurut saya cantik. Tidak mungkin dia mau sama saya, dia jauh lebih muda dengan saya, cantik. Ternyata ketika kita usaha, alhamdulillah 10 hari dari mulai kenal sampai nikahnya hanya butuh waktu 10 hari. Pantas kalau Allah mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Barangkali karena waktu sudah jam 6:05. Ya, sebetulnya masalah ceramah ini sebentar atau lama tidak berpengaruh karena amplopnya sudah dilewati. Amin.
mau 5 menit, mau 10 menit sama aja. Uploadnya sudah dilem. Bohong bercanda itu ya, bercanda. Soalnya saya takut semua. Ya, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan apa yang saya sampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya, nanti selanjutnya ibu-ibu. Silakan Pak Haji tadi. Kalau ya ibu-ibu harus nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal ceramah Pak Ustadz tadi ada saya dengar itu hidayah itu adalah Al-Quran. Kata Bapak Ustadz tadi Al-Quran bukan untuk orang Muslim saja, tapi untuk orang Muslim apa kira-kira dapat dari orang Muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Al-Quran itu adalah hidayah dilalah. Berlaku dilalah itu umum, berlaku kepada semua manusia yang hidup di alam dunia ini. Hanya Allah memberikan pilihan bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, orang yang beriman yang mengikuti ajaran Al-Quranul Karim, maka diberikan bonus adalah surga oleh Allah. Bagi orang yang tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, kan non-Islam tidak mengikuti ajaran Al-Quran, maka pilihannya adalah neraka. Itu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah berlaku kepada semua lapisan manusia yang hidup di alam dunia ini. Kita tinggal pilih mau mengikuti ajaran Al-Quran. Bagi non-Islam tidak mengikuti ajaran Al-Quran, maka neraka bagiannya. Kan begitu. Terus hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah ini diberikan kepada orang yang beriman, diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan kepada orang yang thalabul ilmi, diberikan hidayah ma'unah atas pertolongan Allah. Semakin rajin ibadahnya, imannya semakin tebal. Itu hidayah ma'unah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah ma'unah oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau nggak ada ini dari Bapak Umi, silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya baru kali ini ada kesempatan untuk bertanya. Maksud saya bertanya kepada Pak Ustadz gitu. Dan mohon maaf juga kalau memang konteks pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Kalau berkenan ya Ustadz menjawab, kalau tidak juga nggak apa-apa. Pertanyaannya singkat saja Pak Ustadz. Ketika kita menyelesaikan sholat wajib atau sholat yang lainnya, sholat sunnah, salam ke kanan dan salam ke kiri. Kalimat yang pertama terucap oleh kita, apakah istighfar astagfirullahaladzim ataukah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika selesai melaksanakan sholat, pertanyaan gitu, yang mengucapkan assalamu
Assalamualaikum. Kanan. Ke kanan, assalamualaikum. Ke kiri. Pertanyaannya, setelah melaksanakan sholat, setelah melaksanakan salam, apakah kalimat pertama yang kita ucapkan itu istighfar alhamdulillahirabbil alamin. Pertama yang kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sholat, alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillah. Setelah minum, alhamdulillah. Setelah olehnya Pak Ustaz? setelah apa lagi? Enggak, itu aja. Ya itu aja. Alasannya kenapa Pak Ustaz? Alhamdulillah itu awal dari ucapan syukur kita. Ketika kita sholat, kita bersyukur. Setelah selesai, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Setelah itu baca istighfar. Etikanya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, ketemu istri. Alhamdulillah. Terus istri dengan bapak ada, jangan diterusin. Terus ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konteksnya dalam berkurban, Ustaz. Berkurban itu dalilnya di dalam surat Al-Kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya berkurban ini ganti-ganti dengan sholat. Sholat adalah wajib, harus dilaksanakan oleh orang beriman. Apakah kurban itu juga merupakan satu kewajiban bagi semua umat Islam atau ada syarat tertentu? Yang kedua adalah ketika hewan kurban yang notabene terjadi inflan, artinya dikebiri. Nah itu kan berarti sudah cacat. Apakah itu bisa untuk berkurban, syarat berkurban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah berkurban tadi sudah disebutkan ayatnya, fasholli rabbika wanhar. Hukum berkurban itu sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu sudah mendekati wajib. Saking pentingnya berkurban itu tentunya bagi orang yang mampu. Kalau orang yang susah, banyak hutangnya, dia menerima daging kurban, bukan berkurban, tapi menerima kurban. Nah, itu sudah jelas ya. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kalau sholat itu kan sudah jelas ya hukumnya dan lain sebagainya. Tapi kalau berkurban itu sunnah muakkad bagi orang yang mampu ya haruslah berkurban, karena itu manfaatnya, keistimewaannya sangat luar biasa. Nabi Ibrahim saja anaknya sampai rela mau disembelih. Itu bukan sandiwara, itu benar-benar sudah nempel, sudah, karena tidak mempan ya. Nabi Ismail pun sudah pasrah karena memang itu perintah Allah. Itu saking pentingnya. Yang kedua tadi pertanyaannya, ketika hewan kurban itu terjadi inflasi, mau dikebiri atau tidak, yang penting kan cukup persyaratan. Kalau kebiri itu bukan cacat, Sengaja. ya memang supaya besar gitu kan dikebiri itu. Kalau dikebiri kan besar itunya, bahkan wah gemuk itu. Saya sudah waktu kecil itu kayak gede banget itu justru kalau
besar seperti itu ya lebih afdal, lebih utama. Karena kalau cacat itu kurang dari 2 tahun, terus giginya belum ada, terus cacatnya karena ompong, ya kan, harus sempurna, memang harus sehat, ya harus sehat, jangan yang sakit, gitu kan. Nah itu aturan kurban itu seperti itu. Kalau di kebiri itu bukan cacat, justru lebih utama, karena ya fisiknya bagus, terus gemuk, gede, masya Allah luar biasa, dan juga tentu banyak. Terima kasih. Baik, mungkin satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan dalilnya tadi penjelasannya. Kurban itu atas nama keluarga atau perorangan dalam keluarga itu seperti apa? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan kurban itu kalau sapi kan 7 orang, ya kan. Bapak mau 1 orang kalau mampu ya mau lebih bagus itu. Ya, saya mau 1 sapi aja. Ya kan, atas nama saya sendiri. Itu lebih utama. Ya. Bagaimana kalau hukumnya sapi dibagi 7 orang? Memang sudah atur kan, kambing itu satu orang 1 kambing. Kalau sapi 7, seperti dam aja kan. Kalau kita lagi melaksanakan haji itu, dam itu kalau sapi, kalau onta itu untuk 7 orang, kan begitu? Ya, 7 orang. Itu aturannya seperti itu. Kalau Bapak mau sendiri, lebih bagus, lebih mantap. Iya, lebih besar. Kita kurban itu juga lebih mantap, lebih utama, lebih sempurna. Minimal ya untuk 7 orang. Kurang dari 7 orang ya seperti 8 orang, 9 ya tak boleh. Terus mengatasnamakan kita atau keluarga. Mengatasnamakan umpamanya keluarga kita ada 5. Untuk tahun ini kita kurbannya atas nama ini, atas nama istri, berarti kan 2 tuh. Kalau 7 sapi berarti 2 nama kita sudah masuk ke situ. Mau sendiri saja, sendiri dulu, nanti tahun depan istri saya baru. Jadi satu-satu, tidak 7 orang langsung disebutin namanya. Ya berarti kan kalau 1 sapi dari kita ada 7, terus dari orang lain 7 berarti 14 ya nggak boleh. Minimal ya untuk 1 orang 1 sapi 7 orang. Kalau Bapak mau korban 1 sapi sendiri jauh lebih utama, lebih sempurna. Itu aja. Terima kasih. Maaf karena ini dibatasi waktu, mungkin ini yang terakhir. Silakan Olga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, saya mau penjelasannya. Tadi saya dengar Pak Ustaz bilang bahwa di neraka itu lebih banyak kaum ibu-ibu. Mau penjelasannya, sedangkan ada pepatah bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi mohon penjelasan dengan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz, nanti sekaligus setelah ini ditutup dengan doa. Terima kasih. Kenapa perempuan di neraka itu lebih banyak? Karena perempuan, istri itu lebih tidak, karena istri itu tidak bersyukur dengan keberadaan suami, selalu kurang. Kasih uang 2 juta kurang, nambah lagi, tidak pernah bersyukur dengan keberadaan suami. Itu aja. Mudah-mudahan istri Bapak selalu bersyukur dengan keberadaan suami. Amin. 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 Tapi bagaimana kalau saya sekarang sudah nganggur, sudah tidak ada penghasilan, serta kekurangan? Tetap istri harus bersyukur. Jangan dikala suami laki punya duit, ada istilah uang apa ya? Ada uang abang saya.
Tidak ada uang apa? Melayang. Begitu. Memang suaranya apa? Surga itu di bawah telapak kaki. Artinya kita wajib berbakti terhadap kedua orang tua. Jadi konteksnya lain. Beda konteksnya. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan yang Allah, diberikan panjang umur, keberkahan umur, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa fil amal wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Amin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minasy syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang sabar. Amin. Sabar dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Amin. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh. Amin. Jadikanlah kami ini orang-orang yang ikhlas. Amin. Jadikanlah kami ini orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan kedamaian. Amin. Yang penuh dengan keharmonisan. Amin. Yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang bertakwa. Amin. Istri yang taat dan hormat terhadap suami. Amin. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang bertakwa. Amin. Suami yang mampu memimpin istri, anak dan keluarganya. Amin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang bertakwa. Amin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu berbakti terhadap kedua orang tua. Amin. Sukseskan ya Allah belajarnya anak-anak kami. Amin. Berkahi ilmunya anak-anak kami. Amin. Berkahi rezekinya anak-anak kami ya Allah. Berkahi jodohnya anak-anak kami ya Allah. Berkahi jodohnya anak-anak kami ya Allah. Berkahi rezekinya anak-anak kami ya Allah. Andaikan anak-anak kami punya penyakit, angkat ya Allah penyakitnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini sejak akhir kemarin sampai saat ini, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Baik dosa yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat. Amin. Berikanlah kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat. Amin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.